Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini membahas tentang bab 2, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik, prakarya kelas 9 semester 1. Adapun pustaka yang diambil yaitu dari buku siswa prakarya kelas 9 terbitan Kemdikbud edisi revisi 2018. Pokok bahasan pada video kali ini yaitu tentang 1. Wawasan kelistrikan, 2. Instalasi listrik rumah tangga. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian kelistrikan, 2. Menjelaskan jenis kelistrikan, 3. Menjelaskan manfaat kelistrikan, 4. Menjelaskan komponen instalasi listrik. Kita masuki materi pokok kita yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi. A. Wawasan kelistrikan. Pengertian: kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut dengan arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif, dan arah aliran elektron berlawanan arah dengan aliran muatan positif. Selanjutnya, jenis dan manfaat kelistrikan. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan SI untuk arus listrik adalah ampere. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Listrik arus searah atau DC adalah arus listrik yang arahnya tetap. 2. Listrik arus bolak-balik atau AC adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika, yaitu A. Muatan listrik, B. Medan listrik, C. Potensial listrik, D. Arus listrik, dan E. Elektromagnet. Listrik sebagai sumber energi bermanfaat untuk transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi, dan lain-lain. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, contohnya PLTA Bakaru, Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-Gura, Sumatera Utara, dan lain-lain. PLTU pembangkit listrik tenaga uap, contohnya PLTU Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, contohnya PLTN di Jepang dan OBNI-NKS di Uni Soviet. PLTB atau pembangkit listrik tenaga batubara, contohnya PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Komponen instalasi listrik yaitu bergenser, pemahaman listrik, saklar atau switch, steker atau staker, stop kontak, dan kabel. Kita bahas satu-satu. A. Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah dan sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan PLN mulai dari 220 sampai 2200 volt ampere. Bergenser memiliki tiga bagian utama. 1. MCB
berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. MCB bersifat on-off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. 2. Meter listrik atau kWh meter untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tersebut. Pada bagian SER, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listriknya. 3. Spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Semakin banyak yang digunakan maka semakin cepat. Pada kanal output bagian SER biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground atau RD yang dihubungkan ke tanah. B. Pengaman listrik berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi rumah, seperti gangguan hubungan arus pendek atau konsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik, yaitu 1. Pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekering. 2. Pengaman listrik termos atau biasa disebut MCB seperti pada gambar. Pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekering, alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meluburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos atau biasa disebut MCB merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Selanjutnya, saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besar tegangan, saklar dibedakan menjadi 1. Saklar tegangan rendah, 2. Saklar tegangan menengah, 3. Saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Berdasar tempat dan pemasangannya, saklar dibedakan menjadi saklar in-bow, yaitu saklar yang ditanam di dalam tembok, dan saklar out-bow, yaitu saklar yang dipasang pada permukaan tembok, seperti pada gambar. Saklar berdasarkan fungsinya yaitu saklar on-off dan saklar push-on. Saklar on-off yaitu saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, sedangkan untuk memutuskan arus listrik tombolnya ditekan pada posisi off. Saklar ini contohnya pada lampu. Saklar push-on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, akan secara otomatis memutuskan arus listrik. Biasanya saklar ini digunakan untuk saklar bel rumah. Saklar berdasarkan jenis per unitnya dibedakan menjadi saklar tunggal dan saklar majemuk seperti pada gambar. Selanjutnya, stop kontak atau outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan stiker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu stop kontak kecil, biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui stiker yang juga berjenis kecil, dan 2. Stop kontak besar. Saklar ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Berdasarkan tempat pemasangannya, dikenal 2 jenis stop kontak, yaitu stop kontak in-bow, merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok, dan stop kontak out-bow, merupakan stop kontak yang dipasang di luar tembok, atau disebut juga stop kontak portable. Selanjutnya, stiker atau staker. Sering disebut colokan listrik karena memang berupa 2 buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Stiker berdasarkan fungsi dan bentuknya ada 2 jenis, yaitu 1. Stiker kecil
merupakan stiker yang digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil. 2. Stiker besar merupakan stiker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain. Stiker jenis ini dilengkapi dengan lempeng logam atau kanal ground yang berfungsi sebagai pengaman. Terakhir, kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Adapun kabel untuk instalasi listrik rumah tinggal yaitu NYA seperti pada gambar. Kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan atau tekanan ataupun gigitan binatang seperti tikus. Dalam pemasangannya diperlukan pelapis luar dengan menggunakan pipa yang terbuat dari PVC atau dari besi. Selanjutnya adalah kabel NYM seperti pada gambar. Kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3, atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luarnya biasa putih dan warna isolasi bagian dalam beragam. Isolasi lengkap inilah maka kabel NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau gencetan atau tekanan. Selanjutnya kabel NYY seperti pada gambar. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dan gencetan atau tekanan. Selanjutnya kabel NYMHYO seperti pada gambar. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Kabel jenis ini biasa digunakan pada loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.